Balik lagi di Mamen Projects. Di konten kali ini Mamen Projects punya satu konten baru yang yang nama kontennya itu Bool, bukan orang-orang lemah. Hari ini gue ngundang teman-teman gue, ada 2 orang, ada mereka, Maria di sana, terus ini Ciling. Jadi gue bakal interview mereka gimana mereka menghadapi gue mau nanyain mereka tentang rasa insecure yang mungkin mereka hadapi di kehidupan sehari-hari, gimana mereka menghadapinya kayak gitu, gimana mereka ngelawan itu semua dan ya jadi sekarang gitu, jadi bisa fight, terus bisa menginspirasi teman-teman atau orang-orang yang di sekitar mereka lah. Nah, Maria sama Cili, nih gue pengen ngomongin tentang insecure. Lu tau kan insecure tuh rasa takut, nggak percaya diri kayak gitu. Banyak hal tentang insecure, apapun gitu, mau dalam kehidupan sosial, percintaan atau lain-lain lah. Nah, gue mau nanya, lu pernah insecure nggak? Gue apa Maria nih? Ciling dulu. Boleh. Oke. Insecure. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut gue tuh nggak pernah insecure. Nggak pernah. Menurut lo? Iya, tapi gue nggak tahu yang dirasain badan gue insecure nggak gitu loh kan? Gue nggak tahu. Maksudnya, ya sebenarnya sih gue lebih ke yang pertama-tama ya, lo tau kan kita itu kan big size. Idola nih. Oke, kan kita big size, pasti kayak pandangan orang tuh kayak gimana ya, orang normal tuh orang yang badannya ya udah biasa-biasa aja gitu loh. Tapi pernah ada yang menilai seperti itu nggak? Insecure nggak cuma badan kan? Banyak stranger, mas gua stranger tuh, ya lu tahu kan bang, kalau stranger tuh ya stranger. Maksudnya kalau orang-orang yang nggak kita kenal tuh kalau ngeliat orang-orang yang nggak kenal ngeliat lo jadi kayak meremehkan. First impression mereka tuh bukan kayak ini orang baik, ini orang cakep, enggak, gendut, iya nggak? Kalau ngeliat gua sama dia, ya udah maksud gua nggak pernah. Iya. Ini dia. Oke. Ya pokoknya kalau misalkan orang lain tuh kalau ngeliat pertama kali ngeliat gue pasti, sumpahnya orang gendut banget. Iya. Tapi gue nggak gitu. Ya udah gue kayak, ya udah gue diem aja. Apa maksudnya? Kalau lu tahu orang itu berpikir itu terus langsung kayak, aduh gimana nih, dia pasti mikir gue gendut banget. Apa gimana? Apa ya udahlah, bodo amat. Yang pertama, jadi gini, yang pertama kali tuh gue mikirnya ya pasti dia ngatain gue gendut dong. Soalnya mereka tuh kayak ngeliat gue tuh kayak, itu pikiran lu. Iya, pikiran mereka nggak berpikir itu ya. Bisa jadi. Cuman gue pernah mergokin orang yang emang dia ngatain gue. Mergokin? Iya, maksudnya kayak dia lagi ngomong sama, jadi dia berarti ngomongin di belakang. Iya bener banget, dan lagi naik kereta. Oh? Itu tuh kayak emang gue sebenernya kayak, ini siapa orang ini? Iya, bukan stranger. Maksudnya gue kenapa gue tahu gue dikatain karena gue tahu dia ngatain gue gitu loh. Taunya gimana? Gue cerita lah nih. Boleh. Okay. Nengok gini. Iya, enggak. Jadi kita naik kereta, jalan lagi padat banget. Oke. Nah, terus ada orang Batak. Yang gue Batak. Dia nggak tahu gue Batak, maksudnya kayak, ya dia Batak sama temennya berdua. Dia lagi pegangan. Ini cewek 2 orang. Iya. Gue lagi diri main HP. Udah dong ya, gue kan sendirian cong. Gue ngomong sama siapa? Ya udah pas gue sendirian, terus dia ngomong gini, bahasa Batak nih. Hai dia do, balganai badannya. Wah, gila sih lo. Langsung pakai bahasa Batak. Kayak ngomong dajal kayak sakit hati gue, cuman gue ngomong sama Tuhan, gue sakit hati, tapi gue sabar. Dia nggak tahu gue Batak, emang gue mukanya kayak orang Jawa. Maksudnya kayak dia ngomong. Nggak kelihatan. Iya, gue nggak kelihatan muka gue Batak. Terus dia ngomong, dia doho, gede banget tuh badannya gitu, pakai bahasa Batak. Terus iya itu. Leon. Enggak sampai. Lu kan cewek, Edon. Iya, nggak pakai daun bang, maksudnya balgahian, pokoknya pakai bahasa Batak lah gue. Ya gue ngerti, tapi gue nggak tahu bahasa. Tapi ngerti ya? Yes, ngerti. Terus gue cuman kayak, gue pengen nangis tuh kayak, nggak nangis beneran sih, kayak Tuhan parah banget sih, gue dikatain gitu loh kan. Terus tiba-tiba, nah saking gue keselnya, gue digituin, gue nyoba cara, gue pura-pura telepon ya, tapi gue pakai bahasa Batak. Pikiran gue ada tuh kayak gitu. Terus gue pura-pura ke telepon, iya mak tua. Langsung mereka berdua langsung balik badan, aduh mati balik badan sama gue, mampus lu anjing, mampus lu sih ngatain gue, malu banget, dia yang malu banget karena gue bukan orang Batak. Nah dari situ gue udah kayak, aduh anjir, first impression orang aja ngeliat gue kayak gue gede banget gitu loh. Jadi kayak merasa gue insecure gue tuh di situ sih bang. Jadi kayak
gue lebih ke orang ke netting, terus mereka juga pasti ya udah mikir kayak gitu. Berarti Jadi, lebih ke stranger ya? iya, gue lebih ke insecure lu lebih ke orang. berarti lu ada rasa takut nggak ketemu orang asing? Gue nggak takut bang, cuman pikiran gue yang takut. Itu pikiran milik lu. Itu kan pikiran milik lu. Iya, gue nggak takut, cuman ya gue karena udah terlalu sering kali ya, jadi gue kayak ya udah gue biasa aja. Insecure pasti ada, cuman ya gue biasain. Oh, jadi lu biasa. Iya, jadi kayak ngerasa sekarang Oke. bodo amat gitu. Kalau lu gimana, Maria? Kalau Ciling kan insecure badan ya. Berarti dia insecure, bukan insecure badan. Kalau gue nangkepnya Ciling ini insecure-nya takutnya ketemu orang asing terus komentarin fisiknya dia. Iya. Kalau lu? Insecure, gak pernah insecure deh kayak bang. Lu gak pernah insecure? Emang Oke. Gak pernah insecure. Gak. Kenapa gak pernah insecure? Kayak insecure itu deh, gak percaya diri. Sama deh kayak sama Ciling, cuma nggak separah Ciling insecure-nya. Berarti sama fisik juga. Tapi nggak sampai. Karena gua orangnya contohnya bodoh. gimana contohnya? Kalau lu ngaca kayak bodo amat, tapi nanti pas udah nyampe ngaca kan anjir emang iya ya gitu. Oh. Iya. Tapi pas Tapi at the time bodo amat. Kayak lu nggak kenal gue nggak kenal lu. Bodo amat. Kalau gue gini, maksud gue gimana ya? Gue tuh termasuk salah satu orang yang suka bercanda juga. Cuman kadang nih ada ketemu orang. Kalau menurut lu gimana? Gue ketemu orang nih, misalnya dia punya kekurangan fisik. Kekurangan fisiknya entah bukan kekurangan fisik sih, maksudnya kayak dia berbeda dari orang-orang pada umumnya gitu. Entah dia big size, entah dia gini, entah dia misalnya kan. Nah kadang gue ketemu orang kayak gitu gue nggak kasihan, justru kayak pengen temenan, karena apa ya, ngerasanya dia kayaknya juga merasa pengen punya temen juga, ya nggak sih? iya sih. Nah tapi kalau gue memperlakukan teman-teman gue itu ya kayak gue memperlakukan, lu tahu kan gue memperlakukan bercanda gitu. Nah kadang kekurangannya ini gue bercandain. Kadang karena itu mereka insecure sebenarnya bang. Nah lu nggak tahu, ada orang yang contohnya kayak teman gue punya teman di kampus, dia orangnya pendek, terus memang kayak dia ada cacat genetik di muka gitu. Terus banyak yang ngatain gitu kan, tapi diem-diem gitu ngatainnya, itu lebih sakit daripada ngatain di depannya dia, Pak. Iya benar. Jadi misalnya lu ngatain dia, jadi gini, ngatain tapi bukan maksud ngatain, ngerti gak sih? Supaya dia kayak, wah, gua banyak temen nih, gua dianggap walaupun gua begini gitu, ngerti gak sih? Nah kadang-kadang SJW di luar sana nih, netizen, lu tau SJW? Social Justice Warrior. Jadi mereka biasanya kalau misalnya melihat ada orang yang digituin kayak, jangan gitu dong, kasihan ini gini. Iya. Mereka sebenarnya nggak mau dikasihanin loh. Kayak udah aja. Iya. Beneran mereka nggak mau dikasihanin. Justru misalnya kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya ajak nongkrong kayak orang normal aja. Cuma kadang ada yang kalau bercandain sebenarnya marah tau bang. Cuma dia diem aja gitu loh, kayak gue bilang. Nah mungkin ini ada apa alasannya juga, mungkin lu belum deket sama dia. Jadi lu harus deketin diri dulu, nggak yang serta merta kalau lu ketemu tiba-tiba misalnya dia sumbing lu gitu. Iya soalnya Nggak mungkin. Soalnya gitu, ada kayak nyokap gue kan, ada office boy-nya gitu. Dia sumbing gitu kan, kayak nanyain makan, gue mau makan apa kan. Diledekin sama nyokap. Iya, dia bilangnya bebek goreng tapi memek oeng gitu kan. Nyokap kan udah rame kan ya, sampai mama gue bilang, hah apaan tuh memek oeng, mama kok tahu. Nah dia tuh Tapi nggak ngeledek kan? Iya, mama gue emang kayak nggak dengar gitu kan. Tapi pas di luarnya, Neti jangan gitu dong soalnya malu gitu. Dia ngomong. Mungkin karena pertama banyak faktor sih, karena itu lingkungan kerja kan. Kalau menurut gua, kalau teman-teman nongkrong itu sebenarnya juga nyokap bukan ngatain maksudnya. Iya. Karena dia nggak Sebenarnya sih buat kayak lawak-lawakan aja sih, kayak bercandaan biasa aja. Kadang orang juga nggak ngerti bang, dia nggak bisa bedain namanya bullying sama lawakan bercandaan. Sebenarnya ya tergantung sama masing-masing, kayak baper-baperan gitu sih sebenarnya. Gua mendekatkan diri sama orang kayak gitu, justru menurut gua ya bergaul kayak biasa aja.
nggak usah misalnya ya sorry mohon maaf kalau ada yang misalnya pakai kursi roda gitu ya lu nggak usah misalnya minggir dulu ini bawa dulu awas dia mau lewat nggak usah kayak gitu biasa aja misalnya dia nih pakai ngutamain kayak gitu oke benar ngutamain kayak gitu cuman bukan berarti kita jadi mengasihani dia tau gak sih karena mereka ngerasa gue nggak perlu dikasihanin gue pengen bergaul aja gue nggak perlu dikasihanin gimana kalau dia mikir misalnya soalnya ada yang mikir apa sih biasa aja gitu gue bisa kok malahan gue mikirnya kalau ada teman gue nanti yang pakai kursi roda gitu ya udah sini lu turun kelamaan gitu. Nah itu lebih asik bang, sumpah. Lu nggak bisa pakai knock kursi roda gituin aja. Gituin aja, maksudnya ya bukan ngeledek ngerti gak sih? Biar apa dia merasa dianggap aja. Iya. Biar dianggap aja ngerti dia. Cuman ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa terima, it's okay. Makanya gue bilang lu kenal dulu sama orangnya baru. Iya, kalau udah deket, kenal, merasa dia bisa menerima yang begitu, baru jalankan. Kalau enggak ya udah. Iya. Jangan dijalankan gitu. Atau ya udah lu menyingkir aja, mungkin bukan di situ kan tempatnya dia. Pertanyaan berikutnya, biasanya lu sama siapa insecure? Misalnya tadi lu udah ya sama stranger. Kalau lu sama siapa? Misalnya kalau ketemu orang baru, lu udah belum pasti insecure? Apa udah pasti insecure? Kalau ketemu kalau orang baru? Enggak, gue nggak insecure. Oh enggak, misalnya ketemu sama teman kerja misalnya lu kerja di tempat kerja yang baru terus ketemu orang baru insecure deh. Kalau kalau maksudnya gini, kalau misalkan gue ngelihat orang barunya itu kayak dia stylish, kayak wah kayak keren banget nih dia. Maksudnya kayak gue kadang sih sedikit. Ini lawan jenis apa sesama jenis? Sesama jenis. Berarti cewek. Iya. Gitu. Jadi kayak ya udah, tapi kenapa dia lebih cantik kenapa? Enggak, bukan maksudnya kayak gini. Kok mereka kok kayak cakep ya gitu loh. Sedangkan kayak di apa sih di perkumpulan mereka aja kayak nggak ada yang gendut-gendut. Jadi gue ngerasa kayak gue sendiri doang kali yang gendut ya. Gitu sih kalau gue bang. Kayak gue doang anjir yang gendut, ini mereka pada kurus-kurus. Tapi gitu. Pada kenyataannya emang lu doang. Enggak sih. Enggak kan? Enggak ada lagi. Jadi kayak gue senang. Karena ada temen gaya kayak gue nggak usah takut, jadi slow aja. Kalau lu sama siapa biasanya? Kalau sama ada bahkan yang insecure sama keluarga sendiri loh. Ada bahkan yang insecure sama walaupun gue udah lama di keluarga ini, cuman gue kalau dilihat apalagi misalnya dikomentarin sama bokap nyokap, kursin dulu badan gue. Kalau udah bodo amat gitu. Nah, bodo amat, ya kan? Yes, ada yang enggak, ada yang kayak anjir, kenapa sih emang kalau punya gitu? Kalau insecure sama HRD boleh gak sih? Insecure gimana? Kenapa? Insecure sama HRD kenapa? Kayak gue lagi ada tes gitu kan, terus pas wawancara dia ngeliat gitu kan, terus dia sinis ngeliatnya? Biasa sih, cuma ngomong kayak gini. Sumpah ini dia ngomong kayak gini, pinter coba deh diet dulu gitu. Terus gue langsung apa? Pinter, coba agak diet dulu deh, siapa tahu. Terus kata gue, apa hubungannya anjing? Nggak harus penampilan. Oh emang kerjaan itu menuntut penampilan? Kan gue kan daftar auditor, jadi pergi-pergi. Oh auditor, oke. Jadi ya, harus mereka menuntut supaya oke. Terus? Ya udah kayak nah pas wawancara selanjutnya karena dia ngomong kayak gitu kan, jadi gue bodo amat, jadi gue nggak nge-stuck di situ lagi, kayak gue tinggalin aja. Oh jadi lu tinggalin gara-gara itu lu tinggalin? Tapi gue langsung kayak berpikir akan ntar HRD kayak yang satunya kayak gitu lagi ya. Tapi, gitu. Mungkin itu karena ini kali ya, dia nasib jadi mohon maaf budak korporat memang seperti itu kali ya. Iya kan, memang maksudnya lu harus menyesuaikan dengan keberadaan lu di mana gitu kan. Mereka butuh apa ya lu provide, bisa nggak provide gitu kali ya. Jadi ya sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih. Tapi maksud gua ya berarti lu insecure sama kalau orang kan bodo amat, tapi orang-orang tertentu kayak misalnya tapi jatuhnya di situ lu bodo amat gak? Jadinya. Pas di situnya gue kesel. Iyalah, emang kan kerja pakai otak bukan pakai badan. Iya benar. Apa sih? Gitu. Kecuali lu kerjanya di Alexis. Gini loh sama kalau yang cakep. Iya kalau yang cakep gak punya otak buat apa? Iya. 1+1 berapa? Aku seksi. Gitu kan? Bacok baciwan aku seksi. Gitu. Aku goblok tapi seksi. Emang boleh Alexis yang gendut? Nggak boleh kan badan. Kan tadi bilangnya syaratnya. Oh iya kayak. Iya. Sama dikali jodoh. Jatinegara. Yeah. Oh Jatinegara. Itu mah udah banyak yang rusak juga banyak Pak. Yang rusak juga banyak. Aku dulu dan rusak. Gitu. Itu udah ini Pak. Iya
Mama juga ada anjir. Dikasih filter, dong 2 mau kali itu. Malah kadang insecure sama masih lebih kurus. Kadang waria banyak sih yang Ya, lebih kurus, insecure iya. gak sih, Iya, Cil? sumpah gue kadang sedih banget. Di Thailand kalau lihat transgender Itu iya, Thailand parah. itu gua nggak mau lah liburan ke Thailand kayaknya, takut ketipu. Kamu Iya. cantik sekali. Operasi. Joko, iya. Allah. Nah, terakhir nih, gimana cara kalian ngatasin rasa insecure yang datang? Kan tiba-tiba nih, kalau lu kan kayak tadi bisa, ini gue simpulin berarti lu ngerasa insecure tuh di saat yang random. Iya, ada tertentu. Iya, di saat yang random, nggak setiap saat lu ketemu orang insecure, ya kan? Nggak setiap saat lu ada apa-apa terus nggak percaya diri berarti kan? Berarti selama, tapi sebelum ini ya, mungkin tahun-tahun yang kemarin gitu, sebelum lu kenal dunia kerja, pernah setiap ketemu orang insecure, pernah gitu? Kalau insecure kayak gitu kagak pernahnya kayak misalnya nih, gue suka sama cowok nih, terus kayak dia ada sama cewek, gue cari tahu nih orang gimana gayanya, gimana gini, jadi Orang kayak cowoknya nih? ceweknya, jadi oke. kayak orang dia mah kayak gini, berarti gue Harus gitu? Oh. biar nggak insecure kalau ketemu dia. Oke. Kalau lu? Mukanya ini sampai merah. Emang mukanya merah, obat jerawat. Lah kalau obat jerawat wajar lah gimana? Iya, gue cuy. Oh enggak. Matahari. Lu pakai obat. Mata enggak. Oh. Matahari. Terus Gue ngobat bang. kenapa jadi ngomongin obat? Terus Kenapa gue? kalau lu gimana? Kalau sebelum ini kan mungkin sekarang nih karena udah berjalan waktu proses ya kan, jadi kayak udah lebih strong. Kalau kemarin sebelum kenal dunia kerja, sebelum pas masih sekolah, Bahkan I mean like nggak even gue Even? waktu dulu tuh gue nggak pernah insecure Karena cuek. sumpah Iya, bodo banget. amat itu dari SMP banget. bodo Jadi amat. dari gue TK, gue dulu gede pas kelas 3 bang. Gue nggak tahu gue dikasih kembang tahu atau apa atau baking powder. Tapi kenapa waktu Kurkuma plus. kayaknya Karena soalnya gue berlebihan. Menambah nafsu makan soalnya. gak tahu juga sih, pokoknya pas kelas 3 gue tuh bener-bener udah mulai gede banget. Dan Kelas gue 3 kayak SD ya? iya. Hmm. Nah dulu tuh kayak gue tuh kayak melatih senam dulu di depan ini waktu hari Jumat. Lah, nggak Iya, lalu tau gak sih SKJ yang paling depan? Dan gue disuruh jadi itunya, iya instruktur. Oh gitu. Iya. Terkenal kan. Benar, nah kelas 3 dan mulai kelas 3 gue udah gak kepake lagi. Anjir udah kayak syuting ya. Maksudnya gue pas udah kelas 3 ya udah gue gak ikut kayak gitu lagi dan gue udah tambah gede di situ. Di kelas 2 masih dipakai. Kelas 2 masih. Jadi kelas 1 kelas 2 tuh kayak gue kurus. Oh Gue gak tahu juga kenapa gue bisa bengkak kelas 3 anjir, padahal gue kayak gak ada kelas. Ingat nggak lu pernah dikasih apa multivitamin? Gak pernah sih, gue gak pernah dikasih apa-apa kak. Paling gue makan nasi goreng Bu Susi. Tiap malam tapi ya tiap Siapa Bu Susi bangsat? Bu Mawar dari Gue nggak kenal anjir. Ada di sekolahan gue, pokoknya teman. Oke, terus? Nah ya udah, abis itu kelas 3 gue mulai gede, tapi gue kayak maksudnya gue nggak tahu kayak ya udah gue bodo amat, gue jalan hidup ini kayak biasa aja. Nah gue mulai insecure itu mulai kayak gue udah lulus SMA. Gue ngerasa itu mulai gue insecure waktu SMA, SMP gue bobrok banget, SD iya pokoknya gitu. Iyalah emang SD tuh apaan sih ya? Nah, Ngapain sih bikin penampilan ya kan? Karena gue mulai tahu dunia luar pas setelah SMA. Panas. Ke Alexis. Enggak juga. Holy Wings. Lagu. Holy Wings. Itu gue enggak. Holy kok bener-bener sudah semangke. Makan stick. Iya, gede. Pokoknya pas SMA kesananya gue kayak udah mulai insecure sih. Mulai Karena insecure iya, sama karena gue, orang. ya sekarang gue udah harus beranjak untuk ke dunia luar kan. Maksudnya bukan dunia luar, gue nggak stuck di situ doang. Gue harus Sudah keluar. lebih luas juga Yes. pergaulannya kan. Ya, tadi kan udah kita ngomongin kenapa sama siapa kalian insecure. Nah sekarang gue mau nanya, gimana sih cara kalian ngadepin rasa insecure kalian tuh? Kan tadi random kan datangnya. Misalnya yang si Ciling tadi bilangnya kalau lagi apa namanya ketemu orang baru kadang suka insecure. Kan random kan, maksudnya nggak setiap saat kan. Gimana cara kalian ngatasin insecure kalian? Kalau Dari Maria dulu. gue sih bodo amat gitu ya, kayak ya udah nggak peduli gitu, lebih terus kayak paling nggak lebih perbaikin diri aja kali, apa yang menurut gue bikin gue insecure. Tapi nggak kayak ini gua kok, ya udah biar aja apa kata orang. Bodo Tapi amat lah. sebenarnya apa kata orang itu juga bikin kita lebih baik guys. Sebenarnya ada masukan juga. Iya. Cuman tergantung masukannya, kadang sebenarnya ada sisi masukannya gitu. Misalnya kayak
Misalnya dibilang anjir gendut banget, sebenarnya masukannya Iya. ada. Masukannya supaya kita nurunin berat Nah, badan. buat kita juga kan. Tapi kadang ngomongnya yang anjing. Nah, iya cara ngomongnya. Nah, itu kadang cara ngomongnya ya kan. Iya. Ngapain sih bertapa Anda? Ngapain Soalnya sih? kan kita nggak bisa nutup mulut orang kan. Iya benar. Nggak Tutup bisa- mulut ya. nggak bisa tutup mulut. Tapi berarti lu lebih ke apa? Bodoh amat. Bodoh amat ya. Saring kali ya yang baiknya. Kalau lu Kayak mulut orang gak ada yang baiknya. Ada lah. ada. Mulut bapak mama lu baik. Itu enggak. Ya juga Itu enggak ya? Ya anjir. Sumpah parah banget. Pasti dia bilang kayak emang Contohin. nggak mesti kayak emang ada yang mau makau kalau gendut kayak gitu. Kayak Dia nggak tahu Cili. iya orang tua aja udah ngomong kayak gitu. Gimana yang di luar? Wah, Nggak sih. dia nggak tahu. Tapi Iya. kayak ya mungkin emang itu motivasi juga lah ya. Ternyata. Kita ngomongin ini. Tapi itu jujur deh, lu itu memotivasi lu nggak supaya kan nyokap bokap mau supaya lu nurunin berat badan. Itu memotivasi lu nggak supaya lu bisa Enggak. turun? Tidak. Tidak. Jadi gua mau nanya, belum ada niatan sampai sekarang untuk lu nurunin berat badan sesuai kayak kemauan Sebenarnya mereka. niat ada bang, emang susah. Yes, niat itu tuh Jangan agak. Tapi pengen kurus gak? pengen Sebenarnya. banget bang. Terus menurut gua nanya nih ya ke kalian nih yang apa notabene lu punya body semok parah. Apa namanya? Lu Tawa lu. pengen kayak gini. Si anjing galak banget. Pengen begini aja bentuknya atau pengen- Tidak. Enggak. Iya. Nah, menurut lu bagusan kurus atau gendut? Kurus. Kenapa? Agak cabikal, agak kurus, agak gemuk, cabi-cabi gitu. Oh, Syawi-Syawi Itu bukan kurus, Cong. Kayak siapa? Nikita Mirzani. Itu gede banget bang. Itu gendut emang. Itu beda, Pak. Mohon maaf. Enggak, saya tidak membahas itu. Saya membahas bentuk badan keseluruhan. Kayak Pevita. Pevit. Itu mah udah perfect. Itu gak iya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Iya, cuman kan nggak kalau Tapi cabi-cabi mungkin kayak dikit. Pevita aja insecure gak sih? Kayak Pevita insecure sama ini, dia Gal Gadot dia. Dia insecure sama Gal Gadot. Cantik sekali Gal Gadot. Gitu. Iya. Maksud gua berarti ada keinginan ya buat Iyalah. apa namanya? Sebenarnya sih keinginan untuk kurus banget, bukan kurus kayak Ngurangin kita. lah ya, Iya, ngurangin. maksudnya kayak ya bentuk badan ideal aja sih bang. Ideal doang, nggak kayak kurus banget kayak Pevita atau siapa kayak Raisa. Jessica Mila, enggak. Kita cuma pengen ya kita tuh ya udah disamaratakan aja kayak orang-orang normal biasa. Ya gitu ya. Iya. Emang nggak normal? Normal tuh maksudnya bentuk fisiknya. Yes. Ya apa ya? Gua sih kalau mau berteman nggak yang gua tidak memilih-milih apa mau dia bentuknya kayak gimana, fisiknya bagaimana. Gua harap sih teman-teman yang di rumah juga kayak gitu ya. Dan lu berdua. Iyalah. Apa? Kita yang paling penting kalau lu lebih penting fisiknya, rupanya, yang apa yang lu lihat di depan mata lo atau di dalamnya? Di dalamnya. Kalau lo Dalam. di dalam. Ya sih, Ya, paling terus. itu sih maksud gua ya ngapain kita ya ngapain sih berpikir apa dia mau kayak gimana, kayak mau hartanya sebanyak apa lah. Gak penting lah ya. Yang penting tuh apa yang ada di dalam dirinya dia, selama itu tidak merugikan kita dan baik buat kita ya temenan aja ya. Cool. That's right. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat yang nonton? Ada yang nonton nggak? Sumpah sih. Ada lah ya yang nonton ya. Pesan terakhir buat teman-teman yang mungkin punya ukuran badan kayak sama kayak kalian, pesan-pesannya ada nggak? Iya. Pesan-pesan dari lu. Pesan-pesan. buat mereka yang nonton. Oh, buat yang nonton. Kalau misalnya ada yang masih ngerasa insecure atau Ya, jadi untuk lo semua dan gue di sini. Jadi pesannya itu kayak apa ya? Ya udah, maksudnya kayak lo nggak perlu insecure karena setiap manusia pasti mempunyai perbedaan, ciri khas masing-masing, karakter masing-masing. Jadi kita itu harus selalu menerima diri kita, ya selalu bersyukur sih, dan juga pikiran kita harus positif. Gitu aja sih sebenarnya. Harus jadi diri sendiri, be yourself. Terus harus jadi orang bodoh amatan aja sih kayaknya. bodo amatan, tutup kuping ya sama Iya, semua orang. semua orang. Tapi kalau misalnya nggak kuat, Tutup usia Tangan. aja. nggak maksudnya kalau nggak kuat nih denger omongan orang gimana? Gak bisa kan kita nggak
Kan gue bikin podcast. Sindir orang, bikin status, Iya, bener. Bikin snapgram, galau, tutupin pakai Kalau gelang. diomongin orang lagi, kayak anak kecil tutup Jambak kuping. aja. Tutup kuping, Oh, iya, tutup iya. kuping. Nggak boleh dijambak. Iya. Kalau udah deket orangnya baru dijambak. Oke, mungkin segitu aja dulu di konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten bool-bool berikutnya. God bless you, bye.